Terima kasih Anda masih bersama kami di Net Jatim. Dewi, dalam debat Capres beberapa waktu lalu sempat dibahas kan masalah industri kreatif. Bahkan kedua kandidat sepakat untuk memfasilitasi anak-anak muda yang bergelut di industri kreatif. Nah, di Surabaya ini ada seorang pemuda yang berhasil mengembangkan usaha kreatifnya. Oh ya, usaha apa itu Sandi? Kamu pasti pernah tahu, kaos Cak Jo. Dan kita simak informasinya dalam segmen Dia Luar Biasa. Unik desainnya, lucu dan kritis kata-katanya. Itulah yang menjadi ciri khas kaos Cak Jo, kaosnya arek Surabaya. Diproduksi pertama kali pada tahun 2005, kaos Cak Jo kini sudah dikenal di Nusantara. Adalah Dwita Rusmika sang penciptanya. Awalnya Cak Jo itu saya dirikan 10 November 2005. Jadi bertepatan dengan waktu itu ada pameran di Balai Pemuda. Jadi pameran kayak industri kreatif seperti itu ya. Terus kenapa kok saya milih Cak Jo ya untuk produk saya ini? Sebenarnya gini, saya lihat ini di Surabaya itu masih belum ada kaos atau souvenir khas oleh-oleh seperti itu tahun 2005 itu. Padahal ciri khas orang Indonesia itu ya, atau kalau pergi kemana-mana pulang kan bawa oleh-oleh. Nah, sedangkan di kota-kota lain sudah ada, jadi kayak di Jogja, di Bandung atau di Bali gitu. Nah, di Surabaya itu pada waktu itu dan sampai sekarang sih bentuk oleh-olehnya itu kayak makanan-makanan kering ya, yang di genteng, di itu keripik-keripik macam itu, hasil laut itu. Nah, saya berpikir apa enggak bisa sih saya buatkan bentuk alternatif oleh-oleh yang lain gitu. Enggak seperti itu yang umum ya kan, kesannya kan itu oleh-oleh kayak emak-emak banget gitu ya, sing produk nganu lah ke nganu ngepop gitu. Nah, akhirnya itu saya berpikir dari itu saya mau cari sesuatu yang khas Surabaya. Akhirnya ya wis nemu produk kaos dan saya kasih nama Cak Jo. Bukan hal mudah bagi Dwita Rusmika memulai dan mempertahankan usahanya. Berawal dari kaki lima, kini pria asal Surabaya tersebut sudah memiliki 5 gerai di kota Surabaya. Jadi saya dulu jualan pakai VW Kombi. Jadi VW Kombi itu wis tak set, ini sudah di set jadi kayak toko berjalan gitu. Jadi itu dibuka, sudah ada kayak rak-rakan gitu. Nah, itu kita datangi ke pusat-pusat keramaian di Surabaya, misalnya di Taman Bungkul, di Taman Surya, atau di kampus-kampus kalau ada open air atau seperti apa, itu terus-menerus seperti itu untuk promosi awalnya. Jadi terus lambat laun ya udah ada toko ya 1, 2, 3, 4, 5 sekarang udah 5, mungkin bulan depan kita buka yang ke-6. 9 tahun berjalan, usaha Dwita Rusmika berkembang. Produksi tak hanya kaos, jaket, tas, hingga gantungan kunci berlabel Cak Jo pun dihasilkan. Satu bulan, Cak Jo bisa memproduksi 1.000 hingga 1.500 barang. Dan kesemuanya hanya bisa didapatkan di Kota Pahlawan. Nah itu kenapa saya tidak buka cabang, karena saya takut nanti khas Surabayanya itu hilang mas gitu. Jadi saya ingin orang beli Cak Jo sebagai oleh-oleh, namanya oleh-oleh kan ada memorabilianya ya. Ini saya datang dari Surabaya, ini oleh-olehnya gitu, dengan kaos desain Cak Jo yang Surabaya sekali gitu. Jadi istilahnya kena gitu, dari ini memang dari Surabaya, belinya juga di Surabaya, desainnya khas Surabaya banget. Nah itu jadi buat oleh-oleh itu pas gitu. Jadi saya tidak buka di kota lain, meskipun itu Gresik atau Sidoarjo lah, itu orang bilang itu kan ya juga Surabaya gitu, tapi saya tidak harus di downtown-nya gitu, di Surabaya. Cak Jo kini sudah memiliki 230 desain. Namun,
Dwita bersama tim kreatifnya terus menciptakan desain-desain terbaru yang tetap berpegang pada nilai lokalitasnya, yaitu Surabayaan. Originalitas atau saya apa istilahnya ya, menjaga rasanya, rasa Surabayanya itu saya tekankan banget gitu. Jadi mungkin rasa Surabaya yang orang bisa tahu itu saya buat kayak apa ya, realnya gitu, ada realnya sebagai misalnya Surabaya Kota Pahlawan. Nah, itu terus Surabaya Kota Makanan. Nanti ada di desain-desain kita yang Surabaya Kota Pahlawan, misalnya kayak gambar Bung Karno yang lahir di Surabaya, Bung Tomo yang itu, terus ada vintage Kota Lama waktu perang 10 November. Itu kan sangat khas Surabaya sekali kan, tentang perjuangan area-area Surabaya misalnya, itu ada di manifestasikan di kaos-kaos kita. Terus Kota Makanan misalnya apa gitu-gitu. Terus Kota Bonek misalnya ada, terus Kota Misuh khas sekali kan, meskipun sama-sama orang Jawa, orang anu, mereka tahu oh iki nganu, oh iki Surabaya, iki Jancuk, iki misalnya kayak gitu, khas banget. Nah itu seperti itu. Terus mungkin yang terakhir ini Kota Esek-Esek ya, mungkin yang barusan apa Doli itu kan juga khas Surabaya banget ya, meskipun ya. Nah, saya kan juga mau menunjukkan itu, saya ini loh kaos Surabaya apa adanya, hitam atau putih saya tunjukkan. Dalam mengembangkan usaha tentu ada saja kendala. Salah satu yang paling berat merubah pola pikir masyarakat untuk menghargai produk-produk dalam negeri. Orang luar negeri aja dia mengakui gitu produk kita bagus gitu. Kenapa kita kok malah nggak ngakui produk kita sendiri? Dan itu bukan bentuk ini aja, dari misalnya kesenian kita seperti apa, seperti gamelan atau seni apa gitu, mereka ngakui juga memang sebenarnya kualitas manusia Indonesia itu di internasional patut diperhitungkan. Malah orang Indonesianya sendiri dan parahnya generasi mudanya sendiri malah ikut-ikutan seperti itu. Dan saya sangat salut kalau misalnya ada industri kreatif yang lebih untuk menggerakkan atau meningkatkan kebanggaan kita terhadap itu produk kita sendiri, itu saya sangat salut dan saya ikut di dalamnya. Cakcuk satu dari puluhan industri kreatif di Indonesia yang tetap berpegang pada nilai-nilai lokal. Komitmen itulah yang membuat Cakcuk tetap bertahan dalam menghadapi serbuan produk internasional. Sandi Priawan, Rizky Zulfi Anwar melaporkan untuk NET. Kreatif dan bisa mengambil peluang ya. Sepertinya itu yang bisa menjadi kunci dalam mengembangkan suatu usaha ya Sandi. Dan yang tak kalah pentingnya nih Dewi, komitmen terhadap idealismenya.